Halo semuanya. Nah, jadi di sini saya akan membahas sebuah konten, yaitu konten tentang post-truth. Sebelum lebih lanjut membahas lebih dalam tentang post-truth, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Pratama, NPM saya 251000070. Konten ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan tema memenuhi ruang digital. Pernah nggak sih kamu lihat berita di media sosial yang bikin heboh, tapi ternyata nggak sepenuhnya itu berita tersebut benar? Misalnya kabar soal vaksin yang dianggap berbahaya, atau isu politik yang ternyata cuma hasil editan. Nah, semua itu tuh adalah bagian dari fenomena yang disebut dengan post-truth. Di era ini, emosi dan opini sering lebih dipercaya daripada fakta itu sendiri. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya buat kita? Istilah post-truth pertama kali populer itu sekitar tahun 2016 saat Oxford Dictionaries menobatkannya sebagai Word of the Year. Artinya secara sederhana, situasi ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih memengaruhi opini publik daripada fakta yang objektif. Jadi, bukan berarti kebenaran hilang, tapi kebenaran sudah tidak lagi diprioritaskan. Orang lebih percaya pada hal yang terasa benar, bukan yang sebenarnya itu benar. Akar dan penyebab post-truth, ledakan media sosial. Semua orang bisa jadi pemberi berita. Algoritma lebih memprioritaskan konten yang bikin emosi daripada yang akurat. Echo chamber dan filter bubble. Orang hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Akibatnya, pandangan kita makin sempit dan makin yakin bahwa kita adalah yang paling benar. Krisis kepercayaan terhadap institusi. Banyak orang lagi tak percaya pada media pemerintah atau ilmuwan. Maka mereka mencari kebenaran secara alternatif. Dampak era post-truth. Orang makin sulit berdiskusi secara rasional karena perbedaan opini dianggap perbedaan identitas. Misinformasi cepat menyebar. Berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita benar, menurut riset MIT. Lalu ada krisis kepercayaan. Sulit tahu siapa sih yang dapat dipercaya dari dampak era post-truth ini. Nah, di sini juga ada dampak personal atau dampak terhadap diri kita. Kita bisa jadi mudah marah, takut, atau benci karena terjebak dalam informasi yang salah. Nah, di sini tuh ada tentang visualnya. Bisa berupa peta polarisasi politik, grafik perbandingan kecepatan sebaran berita benar versus hoax. Cara menghadapi era post-truth, verifikasi sumber. Cek siapa yang menulis, dari mana asalnya, dan apakah ada bukti. Jangan langsung share. Jika ragu, lebih baik tahan dulu daripada ikut menyebarkan hoax. Latih literasi digital kita. Belajar membedakan opini dan fakta, serta paham bagaimana algoritma bekerja. Kendalikan emosi saat membaca berita. Emosi sering menutup logika kita. Ambil jarak sebelum percaya. Lalu, gunakan sumber terpercaya. Lihat media yang punya reputasi baik dan transparan soal data. Nah, di dalam post-truth itu sendiri juga ada beberapa bagian-bagiannya. Contohnya itu seperti false context, sponsored content,
ada propaganda, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya juga akan mencontohkan beberapa contoh tersebut. Nah, yang pertama itu ada false connection. Apa sih itu false connection? Jadi false connection adalah kesesatan logika yang terjadi ketika seseorang menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan, tetapi dianggap seolah-olah ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Kesalahan ini muncul karena kesimpulan diambil berdasarkan hubungan yang palsu, tidak memiliki bukti, ataupun hanya berdasarkan kebetulan saja. Dengan kata lain, false connection salah menarik hubungan antara dua hal sehingga kesimpulannya menjadi menyesatkan. Mengapa sih false connection ini bisa terjadi? Biasanya tuh disebabkan oleh asumsi tanpa bukti. Terus juga kebetulan dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan, kurangnya analisis dan pemahaman data, dan juga emosi atau opini pribadi lebih kuat daripada fakta itu sendiri. Nah, di sini terdapat ciri-ciri false connection. Ada dua hal atau peristiwa yang digunakan sebagai dasar kesimpulan. Dihubungkan secara langsung padahal tidak ada bukti logis. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak ada hubungan sebab akibat, hanya kebetulan atau salah logika, menghasilkan kesimpulan yang salah karena tidak melalui proses analisis yang benar. Di sini ada contoh false connection. Contoh yang pertama itu, banyak orang pintar memakai kacamata. Jadi kalau kamu ingin pintar, kamu harus pakai kacamata. Penjelasannya, sebenarnya yang membuat seseorang pintar itu adalah belajar, jadi bukan kacamata. Kacamata hanya alat bantu untuk penglihatan. Tidak ada hubungan sebab akibat dengan kepintaran. Nah, itu tuh salah satu contoh false connection. Nah, di sini sendiri juga ada dampak false connection. Dampaknya itu, jika dibiarkan terus-menerus, false connection dapat membuat orang percaya pada informasi yang salah, menyebabkan salah menilai orang atau situasi tertentu, menimbulkan keputusan yang tidak tepat, menjadi dasar hoaks atau fitnah. Di sini ada cara menghindari false connection. Yang pertama itu jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Jadi kita sebagai orang itu harus mengecek buktinya terlebih dahulu, apakah itu fakta atau hoax. Terus tanyakan juga apakah ada hubungan sebab akibat yang jelas. Gunakan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bedakan juga antara kebetulan dan hubungan nyata. Kesimpulannya, false connection adalah kesalahan yang berpikir ketika seseorang menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan logis, lalu menarik kesimpulan yang salah. Kesalahan ini sering muncul karena asumsi kebetulan atau kurangnya pemahaman fakta. Untuk menghindari, gunakan logika yang benar dan jangan cepat menyimpulkan sesuatu karena hanya terlihat berhubungan. Pengertian sponsored content. Sponsored content adalah konten yang dibuat atau dipublikasikan karena adanya kerjasama antara pembuat konten, media, influencer, blog, akun sosmed dengan pihak sponsor, perusahaan, brand, atau organisasi. Konten ini biasanya ditampilkan seperti konten biasa, namun sebenarnya tujuannya untuk promosi atau mempengaruhi opini terkait produk, layanan, atau citra tertentu. Sederhananya, sponsored content adalah konten iklan berbayar yang tampil seolah konten biasa. Ciri-ciri sponsored content: ada kerjasama berbayar, pembuat konten menerima uang atau berupa produk dari sponsor. Konten berbentuk halus, soft selling, tidak promosi terang-terangan seperti iklan biasa. Disajikan seperti konten informasi hiburan atau edukasi agar tampak natural dan mudah diterima. Biasanya ada tanda seperti sponsored, paid partnership, atau iklan untuk transparansi kepada pembicara.
Tujuan mempengaruhi pandangan atau perilaku audiens. Contoh, mencoba, membeli, atau mendukung. Mengapa sponsored konten dibuat? Agar promosi terlihat lebih natural dan tidak memaksa. Lebih meyakinkan karena disampaikan oleh orang atau media yang sudah dipercaya. Lebih mudah diterima oleh audiens dibanding iklan konvensional. Contoh sponsored konten. Influencer sosial media. Seorang influencer kuliner membuat video. Hari ini aku mencoba restoran X, rasanya enak banget dan wajib kalian cobain. Pada caption tertulis paid partnership with restoran X tersebut. Artinya influencer tersebut dibayar untuk mempromosikan restoran tersebut. Lalu yang kedua, artikel di website berita. Sebuah situs berita menerbitkan artikel 5 tips menjaga kulit tetap sehat. Namun di dalam artikel mereka menyebut produk tertentu sebagai rekomendasi. Gunakan skincare brand Y, hasil efektif. Di bawah artikel ada label sponsored content by brand Y tersebut, yaitu skincare brand Y tersebut. Ini contoh promosi terselubung dalam bentuk informasi. 3. Video YouTube. Seorang YouTuber games berkata di awal video, video ini disponsori oleh Game Z. Yuk download Game Z sekarang. Ini adalah bentuk sponsored konten yang transparan. Perbedaan sponsored konten dengan iklan biasa. Sponsored konten iklan biasa disajikan seperti konten natural, jelas bentuknya, promosi, lebih halus dan tidak memaksa promosi langsung atau ajakan membeli. Mengandalkan kepercayaan audiens, tidak bergantung kepercayaan pengguna. Biasanya dibuat oleh influencer atau media, dibuat oleh perusahaan atau agensi. Kelebihan sponsored konten. Terlihat lebih natural dan tidak kaku. Lebih dipercaya karena sering datang dari figur berpengaruh. Dapat menjangkau target audiens yang tepat. Resiko atau kekurangannya. Bisa menyesatkan jika tidak diberi label sponsored dengan jelas. Audiens dapat merasa ditipu jika kontennya terlalu disamarkan. Bisa menurunkan kredibilitas pembuat konten bila terlalu sering dilakukan. Nah, di sini ada kesimpulan tentang sponsored konten. Jadi, sponsored konten adalah sebuah konten promosi yang dibuat karena adanya kerjasama berbayar antara pembuat konten dan sponsor. Bentuknya halus dan disajikan menyerupai konten biasa agar mudah diterima oleh penonton. Contohnya dapat berupa postingan influencer, artikel web, atau video YouTube. Meskipun efektif dalam marketing, penting untuk memberikan penanda yang jelas agar audiens tidak merasa tertipu bahwa itu adalah sebuah konten sponsor. Pengertian propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku publik melalui penyebaran informasi, ide, emosi, atau pesan tertentu. Propaganda biasanya bersifat terencana dan bertujuan mencapai hasil politik, sosial, atau komersial, bukan sekedar informasi netral. Intinya, propaganda ingin mengubah cara orang berpikir atau bertindak. Tujuan propaganda mempengaruhi opini publik, atau bisa disebut juga mendukung atau menentang suatu isu, menggalang dukungan politik atau ideologi, memobilisasi massa atau perang dan demonstrasi, mempromosikan produk atau citra versi komersial atau branding yang agresif, menyebarkan kebencian atau stigma terhadap kelompok tertentu. Ciri-ciri propaganda bertarget, dirancang untuk kelompok audiens yang spesifik. Emosional, memanfaatkan rasa takut, marah, bangga, atau simpatik. Satu arah, lebih menekankan penyampaian pesan daripada dialog atau debat. Selektif, memilih fakta yang mendukung
Tujuan mengabaikan yang bertentangan. Sederhana dan berulang. Pesannya ringkas dan sering diulang-ulang agar melekat dalam pesan tersebut. Penggunaan simbol. Gambar bisa berupa gambar, slogan, musik, atau warna untuk memperkuat sebuah pesan tersebut. Teknik-teknik umum propaganda. Bandwagon. Semua orang melakukan ini. Kamu harus ikut. Card stacking. Menampilkan hanya fakta yang mendukung, menyembunyikan bukti lawan. Lalu yang ketiga, name calling. Menjatuhkan lawan dengan julukan yang negatif. Lalu selanjutnya, glittering generalities. Klaim positif abstrak, kebebasan, keadilan tanpa bukti. Lalu plain folks, menampilkan tokoh sebagai orang biasa agar dipercaya. Testimonial, tokoh terkenal mendukung produk atau ide sehingga tampak sah. Fair appeal, menakut-nakuti audiens supaya menerima solusi yang ditawarkan. Lalu ada transfer, mengaitkan sesuatu yang dihormati seperti bendera atau agama dengan pesan untuk menambah legitimasi. Lalu repetition, mengulang pesan terus-menerus sampai orang menerimanya. Lalu ada false dichotomy, menyajikan hanya dua pilihan padahal ada alternatif. Bentuk saluran propaganda, iklan komersial dan political ads, siaran berita, komentar yang bias, state media, poster, slogan, dan simbol visual. Video viral, meme, dan konten media sosial, pidato publik, pendidikan, dan kurikulum yang diarahkan. Pesan lewat SMS atau email dengan kampanye penciptaan dukungan yang palsu. Contoh nyata yang mudah dipahami. Politik, kampanye politik yang hanya menonjolkan keberhasilan kandidat dan menyembunyikan skandal dengan slogan sederhana dan video emotif adalah propaganda politik. Lalu yang kedua, perang atau konflik. Poster zaman perang yang menggambarkan musuh sebagai monster untuk membenarkan mobilisasi atau pembiayaan militer. Lalu yang ketiga, komersial. Iklan produk yang memakai selebriti terkenal untuk memberi kesan wajib punya, padahal klaim manfaatnya dilebih-lebihkan. Lalu ada di bidang sosial. Kampanye pemerintah yang menampilkan statistik terpilih untuk meyakinkan masyarakat bahwa suatu kebijakan berhasil, padahal konteksnya dihilangkan. Lalu ada di bidang media sosial. Akun palsu yang menyebarkan berita sensasional yang menghasut kelompok tertentu agar memicu kebencian atau aksi massa. Lalu di sini ada dampak propaganda. Yang pertama, membentuk opini publik secara tidak objektif. Lalu selanjutnya yang kedua, mengurangi ruang untuk debat rasional dan faktual. Lalu selanjutnya yang ketiga, memperkuat polarisasi dan konflik sosial. Lalu selanjutnya yang keempat, menyebabkan keputusan publik yang buruk atau kebijakan yang didasarkan pada emosi bukan berupa bukti. Dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi jika menargetkan kelompok tertentu. Cara mendeteksi dan menanggapi propaganda. Periksa sumber, siapa pengirim, apa motif pengirim, apakah kredibel. Cari bukti yang seimbang, apakah ada data yang menentang, sumber independen menverifikasi atau klaim. Lalu analisa bahasa, apakah ada bahasa emosional, hiperbola, atau serangan terhadap personal. Lalu selanjutnya, tanyakan konteks, waktu, tempat, metode pengumpulan data. Lalu selanjutnya, bandingkan, lihat liputan dari berbagai media, dan cek juga fakta-faktanya. Waspadai pesan berulang. Kalau pesan terus-menerus diulang di banyak saluran, kemungkinan ada kampanye terkoordinasi. Jangan membagikan langsung. Verifikasi dulu sebelum menyebarkan suatu berita.
Lalu selanjutnya kita harus bisa mengedukasi. Ajarkan juga literasi media pada komunitas agar imun terhadap propaganda. Kesimpulannya, propaganda sengaja dirancang untuk mempengaruhi opini atau perilaku massa. Teknik emosional dan seleksi fakta, meski efektif untuk menggalang dukungan, propaganda bisa berbahaya, menyesatkan. Membangun literasi media agar dapat membedakan antara informasi yang objektif dan pesan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Nah, sebagai penutupnya, di dunia yang penuh informasi, kebenaran bukan lagi sesuatu yang mudah ditemukan, tapi tanggung jawab kita adalah tetap mencarinya. Karena kalau kita berhenti peduli pada fakta, yang tersisa hanya opini tanpa arah. Mari jadi generasi yang kritis, bukan reaktif, karena di era post-truth kebenaran bergantung pada siapa yang berani menjaganya. Nah, sekian dari konten post-truth ini, semoga bisa menambah wawasan, ilmu, dan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih semuanya.